Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan, Tuhan pertemukan kita kembali di hari Minggu perdana di tahun 2026. Sehingga Bapak Ibu saya sapa kepada kita semua, selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan memberkati kita dari awal minggu ini di tahun 2026 sampai nantinya di bulan Desember di akhir 2026. Tuhan memberkati, Tuhan berserta kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk di awal minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun yang telah kami lalui. Dan untuk anugerah-Mu yang membawa kami masuk ke awal tahun yang baru ini. Tuhan, pada minggu raya awal tahun ini kami rindu menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh siap mendengarkan dan menerima firman-Mu. Bukalah telinga dan hati kami, supaya firman yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi hidup dan kekuatan bagi langkah kami ke depan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa dari kepenuhan-Mu kami menerima kasih karunia demi kasih karunia-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja menuntun, mengoreksi dan menguatkan kami. Hanya berandaskan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan kita boleh berjumpa dan mendengarkan firman Tuhan untuk di minggu ini. Yaitu firman Tuhan tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 17. Yohanes 1 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan untuk di minggu ini Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu kita boleh berjumpa di awal tahun, selalu membawa harapan baru. Kita menatap 2026 dengan berbagai rencana, doa, dan mungkin juga kekhawatiran. Dunia mengajarkan kita untuk mulai di tahun ini dengan mengandalkan target, kekuatan, dan strategi. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dasar hidup orang percaya bukanlah apa yang kita miliki, melainkan siapa Kristus bagi kita.
Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, dari Rasul Yohanes menyatakan satu kebenaran yang dalam, yaitu tema kita adalah dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin Bapak Ibu, amin. Sehingga kita belajar dan memasuki langkah kita untuk firman ini melalui firman ini di tahun yang baru ini. Yang pertama Bapak Ibu kita belajar adalah di ayat 10 sampai 11. Sang firman hadir di dunia tetapi tidak dikenal. Yohanes menjelaskan bahwa firman itu, Yesus Kristus, ada dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Dia. Namun Bapak Ibu yang menjadi ironisnya adalah dunia tidak mengenal Dia. Bahkan umatnya sendiri menolak Dia. Maknanya bagi kita adalah manusia seringkali sibuk dengan kehidupan, tetapi gagal mengenali kehadiran Tuhan. Awal tahun adalah waktu yang tepat untuk bertanya, apakah aku sungguh mengenal Kristus atau hanya sibuk dengan aktivitas rohani? Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahun 2026 jangan hanya dipenuhi rencana manusia, tetapi kesadaran akan kehadiran Kristus yang hidup di tengah kita. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita belajar di ayat 12 dan 13. Kita belajar yang kedua Bapak Ibu. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Namun kabar baiknya, Yohanes menegaskan, semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wow, firman ini sangat luar biasa. Semua orang yang menerima Dia, Yesus Kristus ya Bapak Ibu, Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah bukan karena usaha, latar belakang, atau kesalehan pribadi Anda Bapak Ibu, melainkan karena iman kepada Kristus. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, identitas kita di tahun 2026 bukan ditentukan oleh kegagalan masa lalu kita. Mungkin kita ya Bapak Ibu punya masa lalu yang kelam atau masa lalu yang mengerikan, ketidakpastian masa depan. Tapi oleh status kita sebagai anak-anak Allah, dari identitas kita ini kita hidup, bekerja dan melayani Bapak Ibu yang terkasih. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya dari ayat 14 kita belajar yang ketiga. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, ini menunjukkan Allah tidak jauh dan abstrak. Allah hadir, dekat, dan peduli dengan pergumulan manusia. Yesus masuk ke dalam realitas hidup kita, termasuk realitas tahun 2026. Dengan segala tantangannya, Ia hadir bukan hanya membawa kebenaran, tetapi juga kasih karunia. Amin ya Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir ya, di ayat yang ke-16 sampai 17. Itu adalah yang keempat yang harus kita belajar Bapak Ibu. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Inilah titik tema pada minggu ini Bapak Ibu. Inilah inti tema kita. Kristus memiliki kepenuhan, kepenuhan kasih, kepenuhan kuasa, kepenuhan pengampunan, dan hidup kita. Dari kepenuhan itulah kita menerima kasih-Nya Bapak Ibu yang terkasih. Dari kepenuhan itu kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya Bapak Ibu, kasih karunia yang terus menerus, kasih karunia yang tidak habis-habis, kasih karunia yang mencukupi setiap musim hidup kita. Hukum Taurat menunjukkan standar Allah, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ketika tidak hanya tahu apa yang benar, tetapi juga dimampukan untuk hidup di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ya, memasuki awal tahun 2026, jangan hanya berharap pada
sendiri. Jangan hanya mengandalkan pengalaman masa lalu. Datanglah kepada Kristus dan hiduplah dari kepenuhannya. Biarlah tahun ini menjadi tahun yang boleh kita lebih mengenal Kristus, yang boleh kita hidup sebagai anak-anak Allah, yang berjalan setiap hari dalam kasih karunia-Nya. Karena dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin Bapak Ibu, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami bersumber dari kepenuhan Yesus Kristus, dan bahwa setiap hari kami menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan, kami berdoa saat kami melangkah memasuki tahun 2026, kami menyerahkan seluruh rencana, harapan, pekerjaan, studi kami, pelayanan kami, dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup sebagai anak-anak Allah, berjalan dalam kebenaran, dan bersandar penuh pada kasih karunia-Mu, bukan pada kekuatan kami sendiri. Sehingga Tuhan, jika di sepanjang perjalanan nanti kami menghadapi tantangan Tuhan, di sepanjang jalan tahun 2026 ini, kuatkanlah kami, iman kami. Jika kami mengalami keberhasilan, ajar kami tetap rendah hati. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu, dimanapun Engkau menempatkan hidup kami. Sekarang kami terimalah ucapan syukur dan penyerahan hidup kami. Kami pulang Tuhan dengan damai sejahtera dan pengharapan kami yang baru, karena kami hidup dari kepenuhan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.